Drama singkat. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Seringkali kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan berbagai aktivitas kita yang lain, sehingga kita lupa untuk memuji memuliakan Tuhan. Jarang ikut ibadah di gereja, kebaktian keluarga, dan kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Menganggap sepele dan pikiran tidak mau tahu, itulah yang menjadi budaya yang ada dalam pikiran kita saat ini. Sejenak, marilah kita ikuti drama singkat yang berjudul Karena Yesus. Drama ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kami minta maaf jika ada nama dan tempat yang sama, karena itu hanya kebetulan saja. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama-sama. Di sebuah desa, tepatnya di daerah Sedikalang, Dairi, Sumatera Utara, ada seorang ibu yang bernama Nyai Marsila. Ibu ini bekerja sebagai sekretaris di sebuah instansi pemerintahan setempat. Selain itu, ibu ini juga bekerja sebagai tukang kredit barang-barang keluarga untuk penghasilan sampingan. Sibuk dengan pekerjaan dan bisnis, itulah keseharian ibu ini, sehingga ia sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan. Waktu gereja, menghampir malangon doni, kau udah mana sih gereja? Kalau malangon border budang main pekku, ada mau ke gereja, kamu main pekki, mau masuk gereja. Ya si order. Adik kan pengen apa? Jual itu lagi. Baik mau coba ini, kau mau? Lah mau ya. Itulah gambaran keseharian dari Ibu Nyai Marsila. Walaupun hari Minggu ia tidak pernah menyadarinya. Akibat dari itu, Nyai Marsila jatuh dalam penyakit dan menjadi pergumulan bagi Ibu Nyai Marsila untuk dapat sembuh. Apalah salahku? Tapi budang-budang kena sumbangan ke gereja. Tiap minggu terus nyaku ngasih sumbangan ke gereja minimal 5 juta. Tapi kenapa lagi bisa sakit seperti ini? Jadi yang mati aku melalui asal boy malu seton. Amanjo. Itulah dosa yang harus ditanggung oleh Ibu Nyai Marsila, sehingga dia berpikir untuk menyembuhkan penyakitnya dengan kekuatan dunia ini. Yang pertama sekali dia pergi ke seorang peramal terkenal. Horas amang. Horas lah. Ayo bau kamu. Ayo berek uang. Cendek di monong era halu makan doamu. Apa kalau sepui muna udah karena kuda dosa itu ada masalahnya. Dadal lo para malam ate tori berengang isian buiku. Sono nama saya do au. Sudah banyak yang kujalani Singapura, Amerika untuk berobat, tetapi tidak satupun yang bisa menyembuhkan aku. Kudengar amang peramal yang hebat dan bisa meramal segala penyakit dan menyembuhkan. Jadi aku minta pertolongan amang peramal. Oh, ayo garu nina berbahasa Batak kamu. Kalau para berdosa kuno, boy dau, ada kalau pakai sikum memang tak sanggup. Jadi dia maju dari tangan ini. Dokter perlu yang saya kuno, karena berkau kudu bere, ada semua banyak. Ada doi sabtu boto alat nagugu, usi majolau inang. Kita di mana boy kalau saya ngomong,
Jadi ya doda pramala-bala do HP kamu. Iyalah mau melamar ala nama ledo percintaan nama luang kamu. Tapi pramala pe subuh. Si dia muna dia mari tangaki. Ibu Naimah Silam kecewa karena peramal itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, sehingga ia berniat untuk mencoba ke tempat lain. Ia kemudian pergi ke suatu tempat di mana tempat itu terkenal ada orang kuat yang katanya dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Ia percaya bahwa orang kuat itu pasti dapat menyembuhkan penyakitnya. Peramal apa yang peramal kayak gitu? Katanya pintar bisa meramal segala penyakit. Peramal ini pun gak bisa. Bilang aja lah dia mau pegang tangan yang tulus ini. Kalau gitu pergilah dulu aku. Ada katanya satu tempat orang kuat. Gimana kalau aku mencoba itu? Permisi. Ya lu jangan sama. Maaf Pak, begini. Saya dengar Bapak orang kuat ya. Begini Pak, saya datang kemari untuk meminta Bapak agar Bapak bisa menyembuhkan penyakit saya. Kemarin saya sudah pergi ke peramal, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan saya. Saya dengar Bapak bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi saya minta Bapak bisa menyembuhkan saya juga. Oh, jadi saya ada buat masalah dulu. Iya. Saya masukin dulu di seperti ini. Bah, saya dah harus saya tahu ni nak. Ada tambahan dulu. Kenasi lah, lah. Iya doa dan ialah berarti mesti musim muna. Apa pemalu penope seboi. Orang kuat apa nih orang kuat seperti Bapak? Orang kuat makan ya. Kalau gitu pergilah aku. Sama halnya dengan peramal, bahkan orang kuat itu pun tidak bisa menyembuhkan penyakit Naimah Silam, sehingga Naimah Silam kecewa. Di perjalanan Ibu Naimah Silam berpikir untuk mencari orang yang lebih kuat dan pintar lagi dari orang kuat itu. Kemudian dia teringat akan perkataan orang kuat itu bahwa ada seorang datu yang sangat terbukti kekuatannya yang sering disebut orang datu Mangulus. Kemudian dia pergi ke tempat datu itu. Singapura, Amerika, Thailand sudah mendatangi untuk berobat. Orang kuat, ramal sudah mendatangi untuk berobat, tetapi satu pun nggak ada yang bisa menyembuhkan. Oh, Tuhan mau melolau tuh ang gatuin ay dok orang kuat makan ingate. Gimana dong gue rasa? Oh rasa nak? Orang sini nak. Kasihan dia orang. Baru masuk leher orang jalan kasihan dua dia orang. Begini Amang, saya berasal dari sini Kalang. Sudah jauh perjalananku untuk mencari kesembuhan. Keluar negeri, Singapura, Amerika, semua sudah menjalani. Kemarin aku mendatangi peramal, orang kuat, bahkan dokter sekalipun tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Tapi aku percaya kepada Amang, Amang pasti bisa menyembuhkan aku. Karena Amang lah yang paling berkuasa di dunia ini. Ale, ini program yang di Jakarta deh. Kasih pedesnya kamu terus. Kasih tanggunnya. Ale nak ke sama ni, bukan malu masalah semua. Oh, pengen mula dari ngabulun. Roma mungsoma mulia apa malu saya ini atau. Ano magpapagpag pagkilan natin atau. Sedap kenapa malu mau sa hipuno minat ay nung guguru sa mga guna-guna yang kamu galaw taksang lumaw. Jadi ada orang anda kira kalau gaya muna, sira ko yung mga bago muna por tibio, hape supui pabalo kamu, datuwa ada dari song kamu.
Ilo kenapa laku deh nah? Putih lama. Demikianlah perjalanan hidup Marsila dari peramal orang tua dan sampai ke dukun. Dia mencoba menyembuhkan penyakitnya, tetapi tidak bisa juga. Di tengah perjalanan dia teringat akan perkataan dukun yang menyuruhnya pergi ke pendeta. Kebetulan dia mempunyai kenalan seorang pendeta Borus di Mare-Mare yang berasal dari kampungnya dan bertugas di Pea Raja Naruto. Jadi ibu Marsila pergi untuk menemuinya. Sono Nina, jalannya panjang, tapi langsung ke intinya aja Nina. Sudah jauh perjalananku untuk mencari kesembuhan. Semua apa yang kutemui, apa yang kudapatkan tidak bisa menyembuhkan aku. Tidak satupun mereka yang dapat menyembuhkan aku. Datu, ramal, bahkan orang kuat sekalipun tidak bisa. Jadi saya memutuskan datang ke tempat Inang Pendeta. Kiranya Inang Pendeta dapat menyembuhkan aku. Saya kok pengen saya apa yang tahu betul? Demikian juga pendeta tidak bisa menyembuhkan penyakit ibu Marsila, sehingga dia memutuskan untuk pulang ke hutan Hatubuan Singkaran. Setelah ibu Marsila sampai di Singkaran, saat mengisi gereja yang ada di dekat rumahnya, dia melihat seorang anak muda yang sambil main. Semua yang kujalani tidak bisa menyembuhkan aku. Berbagai negara kujalani tidak bisa menyembuhkan aku. Baru aku sadari semua yang punya tidak bisa menjamin kesehatanku dan keselamatanku di dunia ini. Ternyata selama ini aku jauh dari Tuhan, selalu meninggalkan Tuhan dan lupa akan perkataan Tuhan. Kali aku bersujud di hadapan memohon dan meminta pertolongan dan ampunan dari Tuhan. Seringkali aku lupa dalam kehidupanku sehari-hari. Aku selalu melakukan perbuatan Lu percaya kepada hal-hal yang melakukan perbuatan yang salah. tidak percaya kepadamu, tetapi percaya kepada apa yang dilihat oleh aku sendiri. Tuhan, aku menyadari perbuatanku kepada sesamaku, sifatku yang sombong, sifatku yang egois, yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkanku, selalu mengandalkan uang dan harta yang kumiliki, dan percaya bahwa uang dan harta itulah yang dapat menjamin semua kebahagiaanku dalam hidupku tanpa aku sadari, hari-hari yang kulewati berlalu begitu saja, tanpa ada ketenangan yang kekal darimu. Buah dari perbuatan
tingkah lakuku telah kuterima. Sudah lelah rasanya Tuhan, aku berjalan mencari pertolongan, tetapi tidak satupun yang dapat menyembuhkanku. Baru aku menyadari bahwa apa yang aku percayai selama ini tidak dapat menyembuhkan aku dari sakitku. Tuhan, aku menyesali perbuatanku yang sangat tidak menyenangkan hatimu. Perbuatanku kepada sesamaku, sering aku menganggap remeh mereka, mengecilkan mereka, dan berbuat sesuatu kepada mereka. Aku selalu bersenang-senang di atas penderitaan mereka oleh karena harta yang kumiliki. Tuhan, aku memohon kepadamu, jangan tutup pintu maafmu kepadaku ya Tuhan. Ajari aku untuk belajar dari kesalahan, dan jangan biarkan aku masuk dalam jurang dosa yang lebih dalam lagi, tetapi biarkan aku mendekat dan semakin dekat lagi kepadamu. Berikan aku waktu Tuhan untuk mendekatkan diri kepadamu. Ampuni kesalahanku Tuhan. Aku mohon, tolong angkat sakitku ini dari tubuhku. Sekarang aku yakin Tuhan, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatanmu. Hanya Engkau yang mampu memulihkan Tuhan. Tuhan, aku mohon, angkat sakitku ya Tuhan. Biarkan aku memulai hidup baruku denganmu. Hidup di dalam kasih dan doa-Mu terasa lebih indah. Aku yakin Engkau akan memulihkan aku dan memberiku kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan dan lebih mengenal kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian jugalah dengan kita. Seringkali kita berusaha ingin melepaskan pergumulan kita dengan cara hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal itu sangat dibenci oleh Tuhan. Demikianlah jalan cerita Ibu Naimar Silam untuk melepaskan penyakitnya. Semoga kedepannya kita bisa lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan.